Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang konsep dasar pemecahan masalah matematika. Sebelum materi, perkenalkan, nama saya Nirina Dwi Rahayu dengan NIM 2386202025 kelas 6A. Nah, di sini ada daftar isi dari materi. Yang pertama adalah pengertian masalah matematika. Yang kedua, perbedaan soal rutin dan soal yang membutuhkan pemecahan masalah. Yang ketiga, tipe matematika masalah tertutup dan terbuka. Yang keempat, tipe masalah matematika masalah rutin dan non-rutin. Yang kelima, tipe masalah matematika masalah satu solusi dan multi solusi. Yang keenam, perbedaan soal latihan vs masalah matematika. Yang ketujuh, pengertian pemecahan masalah matematika. Dan yang kedelapan adalah kesimpulan. Untuk materi yang pertama adalah pengertian masalah matematika. Masalah matematika adalah suatu situasi atau pertanyaan yang memerlukan penyelesaian melalui penerapan konsep, prinsip, dan prosedur matematika menurut Polya 1973. Masalah matematika tidak selalu dapat diselesaikan secara langsung, sehingga memerlukan pemikiran dan strategi dalam menemukan jawabannya. Di sini ada perbedaan soal rutin dan soal yang membutuhkan pemecahan masalah. Soal rutin adalah soal yang penyelesaiannya sudah jelas dan dapat dilakukan dengan rumus atau langkah yang telah dipelajari, sehingga cenderung melibatkan hafalan dan berpikir tingkat rendah. Soal non-rutin adalah soal yang tidak dapat diselesaikan dengan cara biasa, melainkan membutuhkan pemahaman konsep, strategi khusus, serta kemampuan berpikir logis dan kreatif, sehingga termasuk dalam berpikir tingkat tinggi, menurut Matematika Takengon 2022. Nah, di sini ada contoh soal rutin dan non-rutin. Contoh soal rutin. Sebuah persegi panjang memiliki panjang 5 cm dan lebar 6 cm. Berapakah luasnya? Nah, di sini karena mencari luas persegi panjang rumusnya adalah panjang kali lebar. Nah, di sini panjangnya adalah 5 dan lebarnya adalah 6. Jadi 5 dikali 6 sama dengan 30 cm. Nah, untuk contoh soal non-rutin, tentukan dua suku berikutnya dari pola barisan 2, 4, dan 6. Nah, di sini ada 2 ke 4 itu adalah 2 ditambah 2 sama dengan 4. Nah, 4 ke 6 itu sama dengan 4 ditambah 2 sama dengan 6. Jadi seterusnya untuk mengerjakannya seperti itu, seperti 6 ditambah 2 sama dengan 8. 8 ditambah 2 sama dengan 10. 10 ditambah 2 sama dengan 12. Di sini ada tipe masalah matematika, masalah tertutup dan terbuka. Masalah tertutup adalah masalah yang disajikan dengan jelas dan hanya memiliki satu solusi penyelesaiannya. Masalah terbuka adalah masalah yang kurang terspesifikasi dengan jelas dan memiliki lebih dari satu strategi atau solusi penyelesaiannya. Nah, contoh soal tipe masalah matematika, masalah tertutup. Contoh soalnya, Ani punya 20 permen. Ia memberi 8 permen kepada temannya. Berapakah sisa permen Ani? Nah, untuk cara penyelesaiannya adalah, tadi kan Ani punya 20 permen, jadi 20. Terus ia memberikan 8 permen kepada temannya. Jadi ini adalah dikurangi. Jadi 20 dikurangi 8 adalah 12. Jadi sisa permen Ani adalah 12 permen. Nah, ini contoh soal tipe masalah matematika, masalah terbuka. Contoh soalnya, ayah memiliki sebuah roti berbentuk persegi. Ia ingin membagi roti tersebut menjadi 4 bagian yang sama besar. Nah, bagaimana untuk cara penyelesaiannya? Nah, cara penyelesaiannya membagi roti dengan 2 garis lurus yang saling tegak lurus melalui titik tengah roti, sehingga roti terbagi menjadi 4 bagian persegi panjang yang sama besar. Di sini ada tipe masalah matematika rutin dan non-rutin. Di dalam matematika itu sendiri terdapat 2 jenis soal, yaitu tentang masalah rutin dan masalah non-rutin. Masalah rutin biasanya mencakup aplikasi suatu prosedur matematika yang sama atau mirip dengan hal yang baru dipelajari. Sedangkan dalam masalah tidak rutin, untuk sampai pada prosedur yang benar diperlukan pemikiran yang lebih mendalam, menurut Ade Putri 2018. Di sini ada contoh soal rutin dan non-rutin. Soal rutin, sebuah segitiga memiliki alas 4 meter dan tinggi 2 meter. Berapakah luas segitiga tersebut? Nah, soal non-rutinnya, Ani punya 3 kotak. Setiap kotak berisi 3 kantong. Setiap kantong berisi 3 kelereng. Berapakah jumlah seluruh kelereng Ani?
Di sini ada tipe masalah dengan satu solusi closed-ended. Masalah dengan satu solusi closed-ended, penggunaan soal tertutup kurang mendorong siswa untuk mengeksplorasi berbagai ide-ide matematikanya, sehingga kurang memungkinkannya untuk secara efektif digunakan dalam mengembangkan kemampuan komunikasi matematika sekaligus membangun pemahaman matematika siswa, menurut M. Delsi Aryani DKK 2014. Tipe masalah multisolusi open-ended. Multisolusi open-ended yang memberikan kebebasan individu untuk mengembangkan berbagai cara dan strategi pemecahan masalah sesuai dengan kemampuan masing-masing peserta didik, menurut Hendriani 2023. Orientasi open-ended terletak pada proses, bukan pada hasil semata. Proses ini menyangkut strategi, metode, dan cara-cara, sehingga peserta didik yang memiliki kemampuan yang lebih tinggi dapat berpartisipasi dalam berbagai kegiatan matematika, dan peserta didik dengan kemampuan lebih rendah bisa menikmati kegiatan matematika dengan sesuai pemikirannya. Nah, di sini ada contoh tipe matematika masalah dengan satu solusi closed-ended. Contohnya, ibu membeli 3 kotak telur di pasar. Jika setiap kotak berisi 10 butir telur, berapakah total seluruh telur yang dibeli ibu? Nah, untuk cara penyelesaiannya adalah, tadi kan ibu membeli 3 telur di pasar. Terus, jika setiap kotak berisi 10 butir telur, berapakah total seluruh yang jadi? Ini itu dikali. Jadi, 3 kotak telur dikali 10 butir telur sama dengan 30. Jadi, total telur yang dibeli ibu adalah 30 butir telur. Nah, di sini ada contoh tipe soal matematika masalah multisolusi open-ended. Contohnya, seorang petani ingin memagari kebunnya yang berbentuk persegi panjang. Luas kebun tersebut adalah 24 meter persegi. Berapa saja kemungkinan panjang lebar kebun tersebut jika ukurannya harus dibilangan bulat? Berikan minimal 3 kemungkinan pasangan ukurannya berbeda. Untuk penyelesaian pertama, yaitu panjang 8 meter dan lebar 3 meter. Jadi 8 dikali 3 sama dengan 24. Nah, di sini ada perbedaan soal latihan vs masalah matematika. Soal latihan merupakan instrumen yang dirancang untuk mengasah kemampuan prosedural siswa dalam menerapkan langkah-langkah atau algoritma yang telah dipelajari sebelumnya. Melalui latihan ini, siswa tidak hanya diuji hasil belajarnya, tetapi juga untuk mengembangkan keterampilan berpikir kritis dari tingkat rendah Lodz hingga tingkat tinggi Hodge, menurut Lestari et al. 2022. Selain aspek kognitifnya, soal latihan yang relevan dengan hambatan belajar siswa juga berfungsi sebagai jembatan komunikasi yang efektif guna membangun kolaborasi antara guru, siswa, dan orang tua, menurut Purwanto dan Suryantono 2020. Nah, di sini perbedaan soal latihan vs masalah matematika. Yang pertama, contoh soalnya, sebuah papan tulis berbentuk persegi panjang memiliki panjang 80 cm dan lebar 50 cm. Hitunglah luas papan tulis tersebut. Nah, untuk cara penyelesaiannya kita harus mengetahui rumus luas persegi panjang adalah luas dikali panjang dikali lebar. Nah, di sini panjangnya adalah 80 cm dan lebarnya 50 cm. Nah, kita harus memasukkan nilainya. 80 dikali 50 sama dengan 4000. Jadi, luas papan tulisnya adalah 4000 cm. Nah, di sini ada perbedaan soal latihan vs masalah matematika. Masalah matematika adalah persoalan yang jawabannya belum diketahui dan memerlukan proses berpikir untuk menemukan solusinya. Dalam pembelajaran, masalah diberikan untuk melatih kemampuan berpikir logis, analitis, dan sistematis siswa. Pemecahan masalah tidak hanya menekankan pada jawaban akhir, tetapi juga pada proses berpikir dalam menemukan solusi. Anggo Mustamin 2013. Nah, di sini ada pengertian pemecahan masalah matematika. Proses menemukan solusi terhadap masalah yang belum memiliki jawaban langsung melalui strategi tertentu, menurut Polya 1973. Jadi, kesimpulan dari materi yang sudah saya sampaikan tadi adalah pemecahan masalah matematika merupakan proses penting dalam pembelajaran yang tidak hanya berfokus pada hasil akhir, tetapi juga pada cara berpikir dalam menemukan solusi. Masalah matematika berbeda dengan soal latihan karena menuntut pemahaman konsep, strategi, serta kemampuan berpikir kritis, analitis, dan kreatif. Soal matematika memiliki berbagai jenis seperti soal rutin dan induktif.
masalah tertutup dan terbuka, serta masalah dengan satu solusi maupun multi solusi yang masing-masing memberikan tingkat tantangan dan cara penyelesaian yang berbeda. Oleh karena itu, penggunaan berbagai tipe masalah dalam pembelajaran sangat diperlukan untuk mengembangkan kemampuan berpikir siswa secara menyeluruh dan membantu mereka menghadapi berbagai situasi dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.